Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemuda-pemudi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya Pendeta Jenny dari GKO Taman Cikunir Indah mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama melalui renungan harian yang dikeluarkan Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada renungan 4M. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas nafas kehidupan dan terang pagi yang Engkau berikan. Saat ini kami mau membuka hati untuk merenungkan firman-Mu. Sucikanlah pikiran kami dan teduhkanlah jiwa kami, agar setiap perkataan firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan membuahkan iman yang hidup. Berbicaralah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Mazmur 30 ayat yang pertama dan yang kedua dengan tema Tuhan menolong kita. Mazmur 30 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk penabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Saudara, kita akan mendalami firman ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang menarik kita? Dalam Mazmur 30 ayat 2 dikatakan bahwa Tuhanlah yang menarik kita ke atas. Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan atas musuh kita? Tuhan melindungi kita dari musuh dan tidak membiarkan musuh bersukacita atas penderitaan kita. Dengan menolong kita, Tuhan mempermalukan musuh yang berharap kita jatuh. Saudara, dalam kehidupan yang kita jalani, kita akan menjumpai berbagai jenis orang. Ada orang-orang yang menjadi sahabat dekat, di sisi lain ada juga orang-orang yang tidak menyukai kita dan memusuhi kita. Itu adalah sesuatu yang sangat lumrah. Itulah yang dihadapi oleh Daud. Ketika ia menulis Mazmur 30 ini, dia sedang melihat kembali masa kehidupannya di belakang. Mengenang saat-saat gelap dalam hidupnya. Mungkin dia sedang mengenang saat dia lari dari Saul, atau saat dia sakit dan hampir mati, atau ketika dia merasa ditinggalkan oleh semua orang. Tetapi satu hal yang Daud tahu adalah Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melihat semuanya. Kata menarik aku ke atas dalam bahasa Ibraninya adalah istilah untuk menimba air dari sumur yang dalam. Ini bukan hanya tindakan biasa, ini adalah tindakan penyelamatan dari sesuatu yang dalam dan gelap. Artinya Daud merasa seperti orang yang tenggelam, dan Tuhanlah yang turun tangan secara pribadi untuk menolong dan menyelamatkannya. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga tidak membiarkan musuh-musuh bersukacita. Dalam budaya saat itu, kalau seseorang jatuh sakit atau tertimpa musibah, orang lain sering menganggap itu hukuman dari Allah. Mereka menertawakan, mereka menghakimi. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia bertindak sebelum musuh bisa bersorak. Jadi kalau hari ini kita merasa ditinggalkan, ingatlah Tuhan tidak pernah gagal datang menolong anak-anaknya. Apabila orang ingin melakukan kejahatan terhadap kita, kita percaya Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan orang lain berbuat jahat kepada kita. Ia akan campur tangan untuk menyelamatkan dan menolong kita dari kejahatan yang dirancangkan orang lain terhadap kita. Saudara, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, yang pertama yang mesti kita lakukan adalah mengampuni orang yang memusuhi atau melakukan kejahatan pada kita. Yang kedua, marilah kita berdoa kepada Allah agar Ia menolong
dan menyelamatkan kita. Amin. Bagikanlah kebenaran ini kepada keluarga, rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, ataupun juga anggota komsel kita, agar kita menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita dalam berbagai situasi, termasuk ketika orang lain melakukan perbuatan jahat terhadap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah gagal. Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seruan kami dan menopang kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan memperbaharui semangat kami pada pagi hari ini. Biarlah hari ini kami melangkah dengan keyakinan bahwa Engkau selalu menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kiranya hidup kita dipenuhi dengan damai dan pengharapan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.